Pemirsa, malam ini kita akan membahas satu topik yang banyak menarik perhatian masyarakat kita beberapa bulan terakhir ini. Yang kita membahas itu masalah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Beberapa minggu terakhir ini, perdebatan tentang masalah ini mencuat di mana-mana. Biasa, hal seperti ini akan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk ini. LGBT itu istilah yang baru dikenal sekarang. Dulu sudah ada istilah yang sangat umum dikenal, misalnya istilah homoseksual, yaitu hubungan seksual sejenis, baik dilakukan pria dengan pria, maupun juga hubungan seksual sejenis antara wanita dengan wanita. Tapi ada kecenderungan lain juga. Maka istilah LGBT sekarang dapat dianggap sudah mencakup seluruh kecenderungan seksual itu di luar hubungan heteroseksual, yaitu hubungan seorang seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perasaan romantis seorang laki-laki dengan seorang wanita dan sebaliknya, itu sudah kita maklumi. Seperti itulah kenyataannya yang kita saksikan dalam kehidupan masyarakat kita. Tapi ada yang agak beda, yang disebut dengan homoseksual, yang sekarang disebut dengan istilah LGBT. Ada yang lesbian, ada yang gay, ada yang biseksual, ada transgender. Masalah ini sebenarnya sudah sangat lama dalam sejarah. Kita tidak tahu kapan peristiwa ini ada. Namun kalau kita membaca sumber-sumber agama, baik itu di dalam kitab Perjanjian Lama yang digunakan oleh umat Yahudi dan umat Kristen, maupun kita membaca Al-Quran yang dijadikan sebagai acuan pedoman dalam hidup bagi umat Islam, hal seperti ini sudah disinggung. Ada kisah yang sangat terkenal di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kisah tentang Sodom dan Gomora. Ada satu masyarakat yang melakukan hubungan seksual sejenis yang menimbulkan kemurkaan Tuhan. Mereka diazab, ditenggelamkan, dan dipercaya oleh baik umat Yahudi maupun umat Kristen terjadi di dua kota di sekitar Laut Mati atau Dead Sea yang ada sekarang ini, di sekitar wilayah Yordania, Syria, dan Israel. Di dalam Al-Quran kita temukan juga kisah tentang kaum Nabi Lut yang melakukan hubungan seksual sejenis seperti itu. Dan Al-Quran mengatakan perbuatan ini adalah fahisyatan, satu perbuatan yang keji. Bahkan dalam bentuk kalimat tanya, mengapa kalian melakukan perbuatan seperti ini yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kalian? Jadi ada indikasi di dalam Al-Quran bahwa homoseksual itu terjadi di masa Nabi Lut dan belum terjadi pada generasi-generasi sebelumnya. Secara akademik tentu hal seperti ini menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung henti. Kita paham bahwa yang namanya sains atau ilmu pengetahuan ya seperti itu. Ya, ada filosofi of science yang berbeda, ada teori yang berbeda, ada asumsi, hipotesis yang berbeda, ada penelitian empiris yang berbeda, lalu kemudian menghasilkan pandangan-pandangan teoritis yang berbeda pula. Bukan saja antar disiplin ilmu, tapi dalam satu disiplin ilmu pun para akademisi bisa berdebat dan berbeda pendapat tentang masalah itu. Apa yang dulu dianggap benar, tidak benar, yang dulu dianggap tidak benar, benar. Perdebatan tidak pernah henti. Dari segi hukum pun masalah ini menjadi satu perdebatan yang panjang. Misalnya tentang hak-hak, ya. Apakah memang ada kelompok ketiga manusia ini selain laki-laki dan perempuan? Apakah keberadaan seperti itu harus dilindungi oleh norma-norma hukum? Apakah ada hak asasi? Bahkan menimbulkan pertanyaan, bolehkah melakukan hubungan seksual sejenis? Bahkan, bolehkah melakukan perkawinan sejenis? Dan sebagainya, dan sebagainya.
panjang sekali perdebatan mengenai masalah ini sampai kita memasuki abad 20, abad 21 sekarang ini. Ada beberapa negara yang kemudian sudah melegalkan perkawinan sejenis, mula-mula Belanda pada tahun 2001, Belgia, Portugal, Kanada, Spanyol, negara-negara lain di Afrika dan di luar Eropa, Afrika Selatan mengakui hal itu. Amerika Serikat belum lama ini mensahkan perkawinan sejenis itu. Tapi belum terdengar ada satu negara Asia yang membolehkan perkawinan sejenis, ya. Mungkin karena pengaruh agama yang begitu kuat di kawasan Asia, dan kita ketahui bahwa ada agama-agama yang punya hukum, Yahudi, Islam misalnya, tegas-tegas melarang ini dan menganggap ini sebagai satu penyimpangan. Sementara dari segi ilmu pengetahuan, ya bisa dikatakan ya ada yang berpendapat ini normal, dulu mengatakan tidak normal, sekarang dianggap orientasi seksual yang normal saja. Jadi perdebatan-perdebatan panjang seperti itu. Nah, di negara kita ini bagaimana kita melihat persoalan ini? Ya, kalau dilihat dari sisi perkawinan, undang-undang perkawinan kita jelas mengatakan bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu definisi perkawinan menurut undang-undang perkawinan yang ada sekarang. Dan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di Indonesia saya kira agama-agama yang ada tidak membenarkan hal itu. Ya, jadi dari segi hukum kita perkawinan tidak mungkin. Tapi bagaimana dilihat dari sisi yang lain? Ya, ada misalnya di dalam KUHP peninggalan Belanda larangan melakukan hubungan seksual sejenis, tapi apabila dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa, itu diancam pidana 5 tahun penjara. Lalu bagaimana orang yang sama-sama dewasa, suka sama suka, tidak dipaksa, bukan pemerkosaan, bukan juga komersial seperti pelacuran begitu, tapi atas kemauannya mereka sendiri, bisa dipidana atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana jika orang mengeksploitasi ini dalam bentuk tontonan, dalam bentuk hiburan, menonjol-nonjolkan aspek-aspek ini? Bisakah ini dikatakan sebagai satu kategori pornografi dan sebagainya? Ada di dalam KUHP kita. Nah, perlu kita pahami soal ini lebih mendalam. Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimanakah negara kita harusnya bersikap menghadapi persoalan LGBT ini. Ini pertanyaan saya. Pemirsa, walaupun perdebatan masalah LGBT ini terus menghangat sampai sekarang, kita belum mendengar sikap pemerintah kita terhadap persoalan ini. Kita mendengar ada statement dari Menko Polhukam, ya, yang agak netral terhadap soal ini. Ada komentar juga dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada juga statement yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Pak Riamizat Yacudu yang menganggap masalah ini masalah sangat serius dan merupakan salah satu ancaman bagi esensi bangsa dan negara kita. Sebelum kita lihat lebih jauh masalah ini dari perspektif hukum HAM di negara kita ini, apa yang sebenarnya yang menjadi bahan inti persoalan yang diperdebatkan mengenai soal LGBT ini? Sebagai fenomena dia ada, haruskah kita akui atau harus kita tolak? Bagaimanakah kita harus bersikap? Bagaimana kira-kira komen dari kita semua? Kalau menurut saya barangkali saya bertolak dari kajian-kajian ilmu pengetahuan. Saya bukan ahli agama, jadi tidak bicara agama. Nah, dalam kajian ilmu pengetahuan itu saya mendengarkan dua orang, satu psikiater dan satunya psikolog. Yep. Yang psikiater itu Dr. Zoya Amirin dari Fakultas Psikologi UI, yang satu lagi
adalah ahli yang disebut dengan neuropsikologi. Jadi psikologi yang ada hubungannya dengan otak, dengan brain kita, dengan saraf. Nah, ahli itu yang namanya Gumilar, ya, Ihsan Gumilar, dia bekerja di London, di University of College di London, dan dia kerja juga di hospital di sana. Nah, menurut penelitian-penelitian dia, di dalam otak kita itu ada satu di bagian belakang tengah di sini, yang itu sebenarnya pusat kendali dari seksualitas. Sehingga kalau misalnya seseorang itu dimasukkan dalam satu scanner itu yang kita ditidurkan masuk, kemudian dilihat gerakan otaknya, kemudian dikasih gambar-gambar. Kalau dia seorang homo, dikasih gambar yang orang perempuan, dia tidak bereaksi. Walaupun dia tidak mengatakan, sini tidak bereaksi. Tapi kalau ditampilkan itu gambar laki-laki telanjang misalnya, dia langsung bereaksi. Nah, sehingga menurut dia ada konstitusi biologis yang kurang lebih kalau ilmu pengetahuan mengatakan diberikan oleh alam. Kalau agama mengatakan dikodratkan oleh Tuhan. Jadi ada itu. Suatu orientasi seksualitas yang memang sudah dari sononya begitu. Tapi ditambahkan oleh Pak Ihsan Gumilar itu, tetapi orientasi seksualitas itu tidak antara hitam dan putih, laki dan perempuan. Tapi ada satu range, rentang, dari 0 sampai 100. Kalau garis homoseksualitas, 100 itu homo penuh. Kalau 0 itu hetero. Nah, sehingga ada kemungkinan di tiap kita ini, kita ada yang punya kecenderungan homo 80%, hetero 20%, kombinasi 80-20. Di ujung yang lain ada kecenderungan hetero 80, homo 20. Nah, di tengah-tengah bisa ada 50-50. Bisa ada di tengah 50-50. Nah, jadi itu yang bagaimana? Tengah. Yang di tengah. Jadi yang kemudian menjadi biseksual. Jadi bisa laki juga bisa perempuan. Nah, sekarang orang yang 20-80, kalau ada pengaruh sosial yang terus aktifkan kecenderungan homonya, dia menjadi homo penuh. Prof, bisa saya? Nah, jadi di situ pengaruh sosial masuk. Jadi ada pengaruh sosial. Ada pengaruh sosial. Itu. Ya. Anda psikolog bagaimana melihat soal ini? Kalau saya melihat dari beberapa pembicaraan para peneliti, sesungguhnya hasilnya itu menurut saya ini mereka akan mengutip atau mempublish penelitian yang sesuai dengan preferensinya. Jadi bagi kaum yang pro terhadap LGBT, penelitian-penelitian yang menguatkan LGBT itu yang dikuatkan. Sementara yang anti demikian juga. Bahkan kalau kita lihat ada buku manual untuk diagnostik para psikiater itu ya, itu dulunya DSM 1-2 itu menjadikan LGBT itu menjadi bagian daripada gangguan kejiwaan. Tetapi karena yang DSM yang ketiga, dan itu dari 7 orang yang menyusun itu, 5 orang diantaranya gay, akhirnya dikeluarkan gangguan kejiwaan itu dalam LGBT. Gangguan kejiwaan. Awalnya. Tapi pada yang ketiga itu dihilangkan. Karena apa? 7 orang itu 5 diantaranya itu gay, sehingga dikeluarkan daripada gangguan kejiwaan. Itu artinya apa? Itu sebagai tidak normal. Awalnya tidak normal, akhirnya kemudian jadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Disitulah maka kesimpulan saya, hasil apapun itu orang terkait dengan preferensinya. Padahal kalau kita lihat ya, dalam kesehatan dalam WHO itu kan ada 4, bio, psiko, sosio, spiritual. Banyak abnormalitas yang terjadi pada biologi orang yang LGBT. Salah satunya adalah ya mereka melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Karena apa? Sasaran atau objek seksual itu tidak tepat. Tidak tepat itu, apalagi gay. Agak beda ya posisinya antara gay dengan lesbian. Kalau lesbian itu kita tahu lah seperti itu. Tapi kalau gay cenderung adalah sodomi gitu. Iya, Pak Tomrin, sekarang ini kan itu juga ada pengaruh dari kultur kampanye, sosialisasi, hiburan, yang orang jadi tidak gay pun harus jadi gay. Gitu kan? Gimana di masyarakat kita ya, Pak? Jadi memang itu sama dengan heteroseksual juga ya. Itu juga dibikin industri. Jadi ada industri seks yang bukan main, yang mengeksploitasi seks itu habis-habisan. Nah, di dalam bidang homo juga bisa terjadi begitu. Yang kita harus hindari itu kan
komersialisasi dari seksualitas itu. Tapi kalau kita lihat ke manusianya, memang ada kecenderungan yang harus kita pahami. Jadi kalau saya anjurkan kepada keluarga-keluarga, kalau lihat salah satu dari warga kita, anak kita atau keponakan, menunjukkan kecenderungan tentu, cepat bawa ke psikiater untuk mengetahui itu kombinasinya itu 80-20 ke kanan atau 80-20 ke kiri atau 50-50. Karena kalau sudah diketahui posisinya bisa dibenahi dengan terapi psikiater. Nah, sehingga konstitusi biologis itu tidak abadi, dia bisa dirubah oleh lingkungan. Nah, di situ pengaruh lingkungan masuk. Yang normal itu yang bagaimana, Pak Tamrin? Yang normal, nah itu definisi normal itu kan sekarang dipertanyakan. Begitu. Saya teringat pada satu film yang justru judulnya itu normal. Jadi what is normal? Dia pertanyakan itu. Nah, kemudian di situ dalam film itu seorang bapak yang dari kecilnya itu sebenarnya sudah punya bawaan sisi ke perempuan-perempuanan. Tapi dia karena dipaksa keluarganya menikah, dia menikah. Dia punya anak sampai remaja, satu di universitas, satu di SMA. Tapi begitu pada titik itu, di mana anaknya udah besar, dia merasa I am in the wrong body. Nah, kemudian dia mulai berusaha untuk berubah menjadi perempuan. Pertama-tama dengan mengganti pakaiannya. Teman-temannya di tempat kerja marah setengah mati. Dia pakai wangi-wangian yang khas perempuan. Nah, akhirnya dia dioperasi, dia menjadi transgender. Dia dioperasi. Nah, jadi bayangkan, kalau seseorang punya kecenderungan homo, dipaksa menjadi hetero, bisa terjadi kayak gitu. Tersiksa. Bisa jadi begitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi istrinya tersiksa, anak-anaknya tersiksa. Skalanya barangkali ya. Kan skala tadi disebutkan ada skala hetero 100%, homo 100% gitu. Nah, masalahnya mereka yang homonya itu masih dalam skala yang masih kecil, itu kalau belajar sosialnya semakin kuat, bahkan didukung oleh kampanye-kampanye untuk masuk dalam kelompok LGBT itu, maka semakin kuat. Justru disinilah mereka seperti itu harus sedini mungkin bisa dicegah itu. Ya, itu betul. Itu betul saya kira. Ya, kalau dikaitkan dengan masyarakat kita yang dasarnya itu Tuhan yang Maha Esa, apalagi agama-agama begitu kuat pengaruhnya. Kalau dilihat dari segi agama kan sebenarnya yang quote and quote itu ideal itu ya laki perempuan begitu kan. Kalau ketiga ini kan dianggap sebagai satu secara sosial normal yang menyimpang begitu. Itu gimana itu? Secara sosial memang mereka itu maladaptif, kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bayangkan ya, misalnya seorang yang gay misalnya masuk dalam toilet cowok gitu. Begitu waktu ke toilet itu melihat cowok yang kekar dan sebagainya gitu, itu sudah repot. Secara spiritual juga ada gangguan guilty feeling, guilty feeling jadinya itu. Makanya itu saya bilang cepat-cepat bawa ke psikiater untuk mengetahui profesi. Cepat bawa psikiater kata Pak. Nah, kemudian bisa dirubah gitu. Dirubah jadi yang kalau normal tadi. Jadi kalau 70 dia ke homo, kemudian 30 ke hetero. Kalau misalnya orang yang bersangkutan maunya hetero, bisa dirubah. Kalau dia mau ke homo, bisa juga dirubah. Jadi itu peran kita sebenarnya untuk membuat itu quote unquote dia normal, tapi juga jangan diberikan kesempatan terlalu banyak ya. Lalu yang seperti ini terus digiring ke sesuatu yang sebenarnya kelompok ketiga itu. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita ini. Pemirsa, maraknya LGBT ini telah menimbulkan banyak keresahan di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, tidak saja di kota-kota besar, tapi juga sampai ke kampung-kampung dan di desa-desa. Alangkah cemas ibu-ibu kalau itu terjadi kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Yang normal pun bisa jadi dalam tanda kutip tidak normal. Yang heteroseksual tapi tiba-tiba menjadi lesbian, menjadi gay, karena kampanye yang begitu marak akhir-akhir ini. Dan ini juga didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Seperti kita tahu, UNDP mengucurkan dana sekitar 8 juta US dollar untuk mensupport gerakan ini di Thailand, Indonesia, Filipina, dan China. Dulu ini hanya persoalan negara-negara tertentu. Tapi ketika di Amerika Serikat diakui perkawinan sejenis, maka kampanye ini makin meluas kemana-mana. Support kemana-mana melalui media sosial,
bahkan melalui pemasaran produk-produk tertentu. Yang tidak setuju LGBT diboikot, dipersulit, dihalang-halangi, dan sebagainya. Atas kekhawatiran dan kecemasan dari begitu banyak keluarga, ibu-ibu terutama, bagaimana negara kita ini harus bersikap terhadap soal ini, baik dari sudut pandangan hak asasi manusia maupun dari sudut hukum yang berlaku di negara kita ini. Baik, Pak Yusril. Jadi betul sekali bahwa keluarga-keluarga saat ini bukan hanya cemas, bahkan sebetulnya merasa terintimidasi. Jadi kalau sekarang ini kelompok LGBT bahkan dengan gerakannya itu memposisikan diri sebagai victim gitu ya, terdiskriminasi, kemudian minta perlindungan. Jangan lupa bahwa justru yang mayoritas keluarga-keluarga tradisional yang konvensional yang memiliki tujuan bagaimana membuat putra-putrinya menjadi sumber daya manusia berkualitas, begitu kemudian membangun masyarakat madani, justru merasa terintimidasi dengan adanya gerakan ini karena maraknya LGBT itu begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat data-data di suatu kabupaten kecil gitu ya, jauh dari perkotaan, kota besar, itu angka sampai menunjukkan 1.400. Dan sebagian besar adalah anak-anak sampai usia remaja gitu ya, ataupun sampai usia 20 tahunan. Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun, ya. Kemudian juga seperti di Bogor. Ya. Media massa juga menunjukkan angka yang sebetulnya juga lebih kecil dari kenyataannya. Data yang dimiliki salah satu LSM ada 6.600 misalnya laki-laki, 6.600-an laki-laki melakukan seks dengan laki-laki hasil dari satu pendataan dari satu proyek. Jadi kalau misalnya mau didata lebih banyak lagi dengan yang serius itu besar sekali. Nah ini sangat mengintimidasi kita semua, sehingga betul sekali bagaimana sebetulnya perlindungan terhadap keluarga-keluarga yang memang menginginkan anak-anak yang soleh, yang solehah, ya para ibu yang kemudian tiap saat berdoa supaya anaknya itu soleh-soleh, tapi kemudian kita tidak bisa mengontrol bahkan melindungi mereka. Apa itu menurut Ibu karena banyaknya pemberitaan atau gerakan, macam-macam gerakan. Kalau kita lihat dokumentasi dari laporan-laporan yang ada, bahkan organisasi-organisasi yang ada sekarang justru juga memperoleh izin dari Menkumham sebagai organisasi yang pengusung LGBT. Kenapa bisa lolos? Dengan visi misi sebagai yayasan begitu. Perkumpulan dengan visi misinya adalah memang untuk pengembangan LGBT, dengan laporan keuangannya juga adalah memang untuk kegiatan-kegiatan pengembangan LGBT. Dan itu disupport oleh dana dari luar negeri. Dengan laporan yang begitu bagus, dengan suatu program yang luar biasa, advokasinya juga dibuat dengan sangat strategis. Ini membuat kita merasa terancam karena kita selama ini terkaget-kaget, tapi ternyata begitu kita tahu bahwa ketika ada beberapa lembaga mendusung oleh 143 lembaga, kemudian mensomasi 7 pejabat publik, kita terkaget-kaget kenapa begitu banyak lembaga yang ternyata justru pro-LGBT dan sebagai gerakan. Jadi bukan sekedar kelompok orang gitu ya yang punya penyimpangan seks begitu ya. Tapi ini sudah terorganisir dan menuntut suatu hak, ya, menuntut hak agar mereka adalah diterima sebagai warga yang normal, tidak bersalah. Nah, ini kan suatu kondisi yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang kita anut gitu. Ini akan menyebabkan anak-anak kemudian mencontoh sebagai role model bahwa it's okay dengan pola itu. Dan sekarang media elektronik. Dan sekarang ini ada fenomena baru, Prof. Yusril. Jadi anak-anak usia 11-12 tahun justru belajar bagaimana berhubungan sesama jenis. Selain karena pornografi, kemudian dia melihat contoh, kemudian itu adalah oke gitu dengan budaya permisif kita. Kemudian mereka karena tidak ingin dengan berhubungan seks dengan lawan jenis itu menyebabkan kehamilan. Itu yang menjadi kekhawatiran. Dan itu menjadi sangat kekhawatiran bagi kita semua. Saya bisa memaklumi kekhawatiran yang begitu banyak yang diwakili Profesor Ewis malam ini mengemukakan hal itu. Dan ada organisasi-organisasi yang juga disahkan oleh pemerintah yang sebenarnya tujuannya adalah mensupport gerakan LGBT ini supaya meluas di masyarakat. Apa pemerintah tidak tahu ya tentang soal ini? Sebenarnya dibiarkan saja, bahkan dilegalkan, bahkan siaran-siaran media hiburan juga malah
memberikan angin ke arah itu. Kenapa bisa lolos organisasi itu dengan visi misi yang sangat eksplisit seperti itu? Saya baik. Juga bertanya-tanya kenapa demikian? Ya. Baik, Prof. Yusril mungkin menambahkan sebenarnya kegelisahan, ini kegelisahan ibu-ibu sebenarnya ya. Apa yang kemudian terjadi fenomenanya seperti yang Pak Yusril tadi sampaikan, bahwa fenomena LGBT ini sebenarnya homoseksual sudah melewati ribuan tahun peradaban manusia gitu ya. Yang kalau pakar sejarah menyebutkan sebagai silent sin sebenarnya. Nah, tetapi ternyata silent sin ini mungkin tidak tepat dikatakan untuk fenomena saat ini. Karena nyatanya mereka kemudian memperlihatkan perilakunya itu di ruang-ruang publik gitu ya, seperti itu. Nah, melengkapi sebenarnya apa yang tadi mungkin saya ingin lengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Tamrin, Pak Profesor Tamrin. Profesor Tamrin ini saya katakan masih sosiolog yang baik gitu ya, karena kemudian tadi masih mengatakan sebenarnya ini menyimpang gitu loh, karena nyatanya sebenarnya dalam gerakan-gerakan homoseksual ini ada yang disebut dengan gay politik. Jadi gay politik ini apa? Sesuatu yang kemudian mereka katakan argumennya bahwa homoseksual itu diturunkan secara biologis, tidak dapat disembuhkan secara psikologis dan secara sosiologis normal. Tapi alhamdulillah tadi Pak Tamrin pernyataannya bahwa kalau anak saya dia harus berobat, artinya dia masih menolak argumen yang selama ini memang diperjuangkan oleh kelompok penggiat dari pro LGBT ini. Nah, yang kemudian kami sangat khawatirkan sebagai ibu-ibu adalah ketika perilaku ini kemudian dipertontonkan di ruang-ruang publik. Kami misalnya melihat mereka, mohon maaf, misalnya melakukan adegan-adegan yang kalau dalam bahasa hukum mungkin disebutnya cabue gitu ya, seperti itu, berpelukan, berciuman di muka umum, itu di taman-taman, di mall dan lain sebagainya. Apa yang bisa kami lakukan? Sementara kemudian itu menjadi di modeling oleh anak-anak kita, mereka melihat perilaku itu, tetapi kami pun nggak bisa apa-apa. Itu bisa dipidana. Pasal 282 KUHP. Nah, itu bisakah itu kemudian kami laporkan perilaku-perilaku seperti itu? Ini mungkin sebenarnya tidak menyangkut homoseksual, tetapi nilai-nilai ini, norma-norma ini sebenarnya memang norma yang tidak cocok untuk kondisi di kita. Tetapi terkait dengan homoseksual tadi, mungkin ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Kami awam hukum, mungkin ini yang akan bisa dijawab oleh Prof. Yusril. Sebenarnya homoseksual ini legal atau ilegal untuk Indonesia? Itu yang kemudian harus dijawab juga oleh Jadi kekhawatiran Ibu ini adalah bahwa praktek-praktek seperti ini malah dipertontonkan secara terbuka. Ya, bukan saja yang dikatakan heteroseksual, tapi juga yang homoseksual mulai lesbian mulai mempertontonkan di ruang-ruang publik, yang itu sangat meresahkan. Padahal kita tahu hukum kita jelas ada pasal-pasal pidana tentang itu. Ya, memang kita tahu loh, hukum kita itu kalau orang melakukan hubungan seksual sejenis itu dewasa tapi di ruang tertutup, ya privasi mereka itu sampai hari ini memang tidak bisa dipidana oleh undang-undang kita itu yang asalnya hukum Belanda ya. Bahkan perzinahan pun kalau dilakukan oleh orang yang tidak terikat dengan perkawinan menurut KUHP ya Belanda itu tidak dapat dipidana kecuali salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan kepada orang lain. Tapi kalau hukum Islam mendefinisikannya itu sebagai hubungan seksual di luar nikah, siapapun yang melakukan itu, heteroseksual, apalagi homoseksual, apalagi lesbian, dalam hukum Islam tetap itu sebagai satu perbuatan dilarang, walaupun belum diangkat menjadi norma hukum positif yang berlaku, tapi pengaruh dari hukum agama itu ke dalam pikiran dan hati orang-orang Islam terutama itu akan sangat besar sekali. Karena itu, Prof, peran pemerintah adalah sangat-sangat miris sekali ya, dan ini akan merusak ketahanan nasional itu. Artinya gini, kalau misalnya ya teroris itu dianggap satu hal yang membahayakan, karena dengan teroris itu menghancurkan umat manusia. Ini pun juga bagian daripada penghancuran umat manusia, karena kalau LGBT sudah menjadi undang-undang dan kemudian kita tidak punya generasi, bagaimana nanti nasib bangsa Indonesia ini? Padahal orang yang
homoseksual atau lesbian itu lahir dari yang hetero. Yang hetero. Makanya begitu lahir mereka lesbian homoseksual tidak ada reproduksi. Dan mereka itu juga macam kepunahan. Mereka juga nggak suka kalau nanti generasinya juga sama seperti dia gitu. Baik. Jadi kalau pemerintah itu memutus biaya-biaya dari luar untuk para teroris, maka pemerintah juga wajib juga memutus hubungan dana dari luar support LGBT seperti yang dari UNDP itu. Kita paham semua ini. Baik. Pemirsa, tadi kita dengar pandangan-pandangan dari peserta diskusi kita malam ini. Kekhawatiran mereka terhadap masalah LGBT ini yang makin hari makin meluas dan mempengaruhi perilaku terutama anak-anak muda dan remaja yang belum dewasa. Hukum kita tidak menjangkau itu sama sekali. Yang ada di dalam pasal 292 KUHP itu dipidana 5 tahun penjara apabila seseorang melakukan hubungan seksual sejenis terhadap orang yang belum dewasa atau patut diduganya sebagai belum dewasa. Itu berarti bahwa kalau orang dewasa mau sama mau tidak apa-apa. Bagaimana halnya kalau itu anak-anak yang masih di bawah umur yang melakukan ini? Tidak bisa dipidana juga. Perlukah kita melakukan legislasi terhadap hal ini? Kalau kita lihat fatwa Majelis Ulama pada tahun 2014 yang lalu, yang baru-baru ini juga Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Pak Ma'ruf Amin menegaskan tentang isi fatwa tahun 2014 itu, bahwa ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, bahkan diharamkan menurut hukum agama Islam, dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan legislasi, menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi persoalan ini. Ya, ini sampai hari ini kita lihat belum ada respon yang positif dari pemerintah kita maupun dari DPR yang sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan inisiatif untuk membentuk undang-undang menampung aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan atau menanggulangi persoalan LGBT di tanah air kita ini. Ya, terima kasih Prof. Yusril. Jadi pandangan Majelis Ulama itu kan kalau dari sisi agama sudah final ya. Meskipun ada beberapa pihak yang masih nakal. Saya baca itu ayat-ayat Quran, hadis-hadisnya begitu banyak tapi yang tetap menjadikan ada juga yang nakal ingin melakukan reinterpretasi terhadap kitab suci yang itu sudah lama sejak berabad-abad silam sudah tertolak itu ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah himbauan Majelis Ulama itu meminta pemerintah untuk melarang segala bentuk propaganda. Ini juga diperkuat oleh edaran dari pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam surat edaran terakhirnya minta pemerintah untuk melarang segala bentuk sosialisasi dan propaganda. Karena juga misalnya seperti PP Muhammadiyah melihat ini sebagai satu movement, sebagai gerakan yang harus dicegah oleh pemerintah dan juga masyarakat luas. Yang kedua juga pemerintah ini harus mengawasi dan melarang segala bentuk aliran dana asing ya, untuk mendanai segala bentuk program-program propaganda ataupun apa namanya baik itu edukasi advokasi terhadap LGBT ini, karena betul-betul membahayakan bangsa dan negara kita. Kemudian juga perlu juga saya pikir melarang ya. Ada juga usulan beberapa fraksi sebenarnya sudah ada di DPR itu perlu kita dukung juga, fraksi seperti PKB misalnya itu sudah mengusulkan agar dibuat suatu undang-undang untuk melarang yang isinya di antara 3 poin untuk melarang kegiatan aktivitas LGBT ini, kemudian memberikan rehabilitasi kepada orang-orang yang memang ingin kembali normal, dan yang ketiga memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang terus-menerus mempropagandakan dan mengampanyekan LGBT ini. Jadi saya kira ini semua yang harus bisa pahami, ada kekhawatiran dari Majelis Ulama, dari juga dari dan juga celah yang di DPR ya. Prof. Yusril ajukan tadi menarik juga soal legislasi tadi. Pasal 292 itu mau bagaimana? Apakah mau dimintakan keterangan dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi supaya bisa judicial review? Ada pikiran seperti itu, bahkan ada yang
meminta supaya itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi, ditafsirkan bahwa itu tidak hanya dilakukan terhadap orang dewasa, tapi juga sama-sama dewasa. Tapi itu juga memang satu problem yang implikasinya cukup luas, memang harus dipertimbangkan dalam-dalam. Tapi saya kira di dalam draft KUHP baru sebenarnya masalah ini juga sudah disinggung ya. Tapi sayang sekali pembahasan draft KUHP baru kita itu yang mau mengganti KUHP Belanda itu sampai sekarang masih tersisa-sisa di DPR ya. Gimana, ada komen? Saya kira saya boleh nambahkan sedikit tentang tadi mungkin yang disampaikan oleh. Singkat saja Bu. Ya, menambahkan tadi, seberapa besar peluang kita bisa melakukan misalnya judicial review untuk pasal 292 KUHP itu. Apakah bisa itu ada perluasan tafsir bahwa di sana mengikat terhadap orang dewasa dengan dewasa juga, sehingga nanti untuk organisasi pengusung itu pun akan terkena dengan perubahan pemaknaan dari pasal 292 itu. Memang saya belum bisa meramalkan apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kalau sekiranya pasal 292 itu diuji untuk ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi supaya tidak saja mencakup anak-anak yang belum dewasa, tapi juga terhadap sama dewasa bisa dipidana. Itu menurut Ibu begitu ya. Walaupun sebenarnya ini adalah kewenangan legislasi antara Presiden dan DPR dalam rangka membentuk satu norma hukum yang baru. MK kadang-kadang ya MK juga mengabulkan permohonan seperti itu, memberikan satu penafsiran, memperluas makna dari satu pasal, tapi kita belum tahu apakah implikasi dari hal ini kalau sekiranya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, atau mungkin juga MK tidak mengabulkan permohonan uji material itu, tentu ada konsekuensinya juga di tengah-tengah masyarakat kita ya. Mungkin saya tambahkan mungkin dari situasi ini tentang norma yang baru tadi gitu. Apakah kemudian ketika kita mengajukan sebuah norma yang baru bisa juga kita menyasar para pelaku pro LGBT itu yang sebenarnya gerakannya adalah melakukan normalisasi perilaku ini. Nanti tadi kalau misalnya memang Tamrin, keinginan dari kelompok pendukung LGBT ya ini dianggap sebagai sesuatu yang normal saja, yang sah, bahkan ini dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ya kita tahu bahwa kalau memang itu secara faktual kenyataannya seperti itu, ya kita tidak boleh melakukan diskriminasi, kita mendiskriminasi orang yang bersangkutan, ya kita akui hak-haknya. Tapi kalau ini harus sampai lebih jauh, misalnya melakukan perkawinan sejenis, pasti tidak dimungkinkan dan akan ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Nah, kita lihat sekarang nih ada pertanyaan barangkali yang disampaikan melalui Twitter ya. Kita lihat dulu apa yang ditanyakan melalui Twitter. Jadi kita ini tidak hanya berdiskusi di ruang ini, tapi pemirsa juga dapat mengajukan pertanyaan melalui Twitter, baik ditujukan ke Twitter saya pribadi maupun ditujukan kepada Twitter TV One dalam acara catatan Yusril ini. Tapi sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan, singkat saja dulu. Ya, Prof. Menurut saya, karena sampai saat ini pemerintah belum melakukan tindakan apapun, menurut saya tidak ada salahnya Presiden turun tangan dalam hal ini. Ya Presiden ya pemerintah itu sendiri. Ya, maksud saya, Presidennya diam aja, yang lain juga melihat situasi seperti ini, tidak ada salahnya Presiden mengeluarkan Perpu. Kenapa? Karena orang sudah merasakan kegelisahan, intimidasi. Nah, memang tentu saja menjadi subjektif tentang kedaruratan, tapi itu bisa diperdebatkan nanti. Ya. Gitu, Prof. Saya tidak tahu, dulu saya bisa bikin Perpu cepat-cepat, misalnya ada bom Bali meletus, berapa hari sudah keluar Perpu tentang pemberantasan terorisme. Tapi kalau sampai berbulan-bulan itu bukan Perpu lagi. Ya, bagaimana kita masih menunggu apa yang mau ditayangkan di layar kita. Ini dia, ada rekan kita Zaki Galbi yang mengajukan pertanyaan, adanya LGBT ini apakah bentuk usaha pihak asing untuk mengacak-acak stabilitas negara kita? Artinya mungkin saja kalau kita waspada, kita curiga bahwa ada upaya-upaya secara sistematis untuk melenyapkan eksistensi sebuah bangsa, itu bisa saja terjadi. Sebab ini bisa menghapus sebuah generasi. Tadi kita diskusikan tadi bahwa
orang LGBT itu lahir dari sesuatu yang normal, dari heteroseksual. Tapi kalau ada homoseksual, prakteknya juga ada lesbian, ada transgender, tidak akan ada keturunan, dan itu bisa menghapus sebuah generasi kehidupan umat manusia. Dan ini perlu kita renungkan bersama, karena kita sebagai sebuah bangsa yang besar, kita tetap ingin memelihara eksistensi bangsa kita dan menjaga harkat dan martabat bangsa kita, dan kita tidak ingin bangsa kita ini dilemahkan oleh kekuatan-kekuatan asing dengan berbagai cara, antara lain dengan mendukung gerakan LGBT ini sehingga kita pecah belah, ribut di dalam. Bahkan juga kemungkinan akan lama-lama generasi bangsa kita ini akan punah dari muka bumi ini. Itu catatan kita, dan patut menjadi bahan renungan kita bersama. Pemirsa, dari diskusi kita yang cukup panjang malam ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah harus mengambil satu sikap yang tegas mencegah meluasnya LGBT di tengah-tengah masyarakat kita ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena konstitusi kita mengatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kalau kampanye gerakan LGBT ini makin meluas kemana-mana, mencemaskan banyak orang, mencemaskan ibu-ibu, bahkan bisa menjadi ancaman serius bagi eksistensi bangsa kita sekarang dan di masa depan. Pak Ria Mizat, Menhan kita, mengatakan ini sudah seperti perang, ini proxy war, kata Pak Ria Mizat. Dan karena itu, pemerintah tidak bisa berdiam diri, harus mengambil satu langkah-langkah tegas, baik dalam bentuk kebijakan, misalnya tidak membolehkan hiburan-hiburan yang menonjolkan LGBT ini sehingga dianggap normal oleh anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, mana yang boleh, mana tidak boleh. Tapi yang juga lebih penting adalah DPR dan pemerintah mengambil langkah-langkah legislasi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari perangkat peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Yang menjadi catatan saya malam ini adalah pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah meluasnya LGBT di negara kita. Saya tulis apa yang menjadi catatan saya ini biar menjadi ingatan kita semua. Pemerintah harus bersikap tegas dalam mencegah meluasnya LGBT di negara kita. Ini catatan saya malam ini, mudah-mudahan menjadi ingatan kita bersama dan juga menjadi catatan bagi bangsa, bagi masyarakat, dan terutama bagi pemerintah dan DPR, supaya masalah ini menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, dan itu jugalah yang menjadi harapan masyarakat kita. Saya Yusril Isa Mahendra. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu, jadilah engkau milikku selalu.